Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Izin perkenalan ya Pak. Nama saya Fauzan Badrul Tamam, SHMH selaku mediator pada acara mediasi kali ini. Untuk lebih lanjutnya, sebelum kita melanjutkan terkait dengan proses mediasi, alangkah lebih baiknya Bapak-Bapak yang ada di sini yang sudah bersedia untuk menghadiri acara mediasi untuk berkenalan terlebih dahulu. Baik, dari Bapak ini dulu. Nama saya Ahmad Gufron, saya sebagai penggugat. Saya Fauzan Amdani sebagai yang tergugat. Nah, pada acara mediasi kali ini mungkin sebagian besar ataupun secara gambaran umum Bapak-bapak yang ada di sini ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui apa itu mediasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara gambaran umum terkait dengan mediasi itu sendiri ya Pak. Mediasi ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan proses permasalahan. Nah, pada tahapan mediasi ini, di sini saya selaku mediator itu tidak ada keterkaitan dengan bapak-bapak. Misalkan saya dengan bapak yang menggugat, saya ada keterkaitan keluarga, tidak ya Pak? Terus tidak ada kedekatan secara khusus lagi ya. Nah, karena di sini saya selaku mediator itu harus bertindak dengan adil. Saya tidak boleh memihak terhadap salah satu pihak, baik itu Bapak Ahmad Gufron ataupun dengan Bapak Fauzan itu sendiri. Paham ya Pak? Nah, terus untuk yang kedua, dalam tata tertib nantinya Bapak-bapak bisa menjalankan tata tertib ini dalam proses mediasi. Yang pertama, Bapak-bapak tidak boleh merokok ya Pak di area pengadilan ini. Itu untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, Bapak-bapak sendiri baik itu Bapak Ahmad Gufron dan Bapak Fauzan dalam proses mediasi nanti itu kan ada curah pendapat ya Pak terkait dengan permasalahan yang memang benar-benar terjadi gitu. Nah, kita di sini akan mencari titik temu ataupun benang merah agar bisa menjadi suatu solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Maka ketika kita sudah berpikiran untuk menyelesaikan masalah datang ke mediasi ini, maka saya harapkan Bapak-bapak yang ada di sini itu mengindahkan proses mediasi dengan cara tidak menyanggah pendapat ketika ada orang ataupun bapak sendiri ketika lagi berbicara. Misalkan bapak lagi berbicara ini memotong ataupun langsung menyanggah, nanti ada tahapannya gitu. Nanti akan saya bimbing proses mediasi ini ya Pak. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini saya sudah menerima berkas dari tim pengadilan agama dan juga ini merupakan laporan dari Bapak Ahmad Gufron selaku penggugat. Jadi di sini dituliskan bahwasanya Bapak Ahmad Gufron tidak menerima terkait dengan hubungan suami istrinya yang diganggu oleh salah satu pihak atau disebut dengan pelakor itu ya Pak. Karena dengan adanya pelakor itu akan menyebabkan proses hubungan rumah tangga tidak stabil yang pada akhirnya bisa mengarah terhadap perceraian itu sendiri. Dan di sini juga dituliskan bahwasanya Bapak Fauzan ini sebagai pelakor itu merupakan mantan daripada istri yang Bapak nikahi sekarang ini dan ada proses komunikasi secara lebih lanjut. Nah, di sini kan saya tidak mengetahui lebih dalam terkait dengan proses permasalahan yang benar-benar terjadi karena ini merupakan sudut pandang daripada penggugat, tidak ada dari tergugatnya. Nah, untuk lebih lanjutnya saya persilakan kepada bapak-bapak khususnya kepada Bapak Ahmad Gufron dan Bapak Fauzan untuk menyelesaikan ataupun memaparkan terkait dengan permasalahan yang benar-benar terjadinya itu seperti apa gitu ya. Nah, saya persilakan dulu kepada pihak tergugat karena tadi pihak penggugat sudah menuliskan permasalahan di sini, mungkin ada penjelasan terkait dengan proses penyelesaian masalah di sini Pak. Silakan. Jadi benar ya Pak, jadi saya itu digugat oleh saudara Bapak Ahmad Gufron bahwa saya itu dituduh sebagai pelakor dalam lingkungan pernikahannya. Saya mengakui saya dulu dekat dengan istrinya, sempat pacaran selama 5 tahun. Lalu ketika dia dijodohkan dengan Bapak Ahmad Gufron, saya merasa sakit hati Pak. Dari kata pacar saya itu, mantan pacar saya itu, dia katanya nikah paksakan Pak. Dan juga dalam masa pernikahannya itu dia tidak bahagia Pak. Makanya saya sebagai mantan saya tidak terima Pak akan pernikahan tersebut. Mungkin cukup sekian Pak. Oke. Jadi benar apa yang dikatakan oleh penggugat dalam tulisannya itu. Di sini dijelaskan bahwa ada proses pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Fauzan. Ya, ada. Tetapi ini dilandasi dengan
kejadian yang jauh-jauh hari yang telah memotong hubungan antara Bapak Paujan dengan istri dari Bapak Ahmad Gufron ini gitu ya Pak? Iya Pak. Tapi kan tadi saya sudah jelaskan bahwa kata mantan saya itu pernikahannya itu tidak bahagia Pak. Tidak harmonis gitu Iya. ya. Oke. Nah sekarang saya mau mempertanyakan kembali kepada Bapak Ahmad Gufron, apakah benar apa yang dikatakan oleh Bapak Paujan bahwa pernikahan Bapak Ahmad Gufron beserta istri itu tidaklah harmonis gitu? Gak seperti itu Pak. Jadi Ya. seperti ini. Nah seperti itu dari apa yang telah diduga oleh Fauzan Ramdhani. Sebelumnya saya berterima kasih telah datang. Setelah saya undang dan Bapak waktunya terima kasih. Jadi untuk bahagia itu kan diciptakan bukan dicari Pak. Ketika Anda sudah tidak layak lagi dengan dia, mungkin orang tuanya tidak cocok dengan Anda, ya udah dong. Ketika Anda ingin mengontak atau berkomunikasi kembali dengan mantan Anda, ya Anda cukup bilang ke dia, sekarang mah terima aja apa adanya, kasihi dia, itu milik kamu, jangan malah berkomunikasi untuk menjauhkan saya Pak dengan dia. Ya. Ya itu yang saya nggak terima Pak. Oh jadi Bapak Ahmad Gufron ini tidak menerima bahwa seolah-olah Bapak Paujan datang ini akan menjauhkan proses hubungan Iya suami Pak. dan istrinya, Mm-mm. sehingga proses ataupun dalam berkeluarganya itu jadi renggang gitu ya. Nah iya itu. Nah iya. Seenggaknya kan kalau misalkan mau berkomunikasi lagi, mau chattingan lagi, tinggal bilang, tinggal kasih tahu, kasih pemahaman. Kamu tuh harus menerima ini takdir loh, ini takdir yang sudah ditentukan. Nggak boleh malah merusak atau janganlah udah gini aja malah merusak kan kalau kayak gitu. Ya, oke. Nah, sekarang sebetulnya apa sih yang menjadi keinginan sendiri bagi Bapak Ahmad Gufron terkait dengan adanya pendekatan dari Bapak Paujan untuk mengikut sertakan dirinya dalam hubungan keluarga gitu? Saya emang nggak bakal posesif, orangnya nggak terlalu posesif. Apapun yang istri saya lakukan ya silakan, saya tidak akan larang. Tapi asalkan dia tahu batasan. Termasuk Bapak sendiri, Bapak harus tahu batasan. Karena ada pintu di sana Pak. Dia udah jadi milik saya sebetulnya. Jadi setidaknya Bapak kalau mau ingin chattingan, Bapak kasih tahu lah yang baik-baik. Bukan malah menjauhkan saya. Jadi chattingan itu seperlunya, seenggaknya Bapak kasih dia semangat, Bapak kasih support, kasih ini, jangan malah menjauhkan. Mau saya cuma satu, Ya. jauhkan. Kalau misalkan mau chattingan silakan, karena saya nggak posesif. Ya, kalau mau chattingan silakan, berarti tapi dengan catatan tidak berusaha untuk menjauhkan gitu ya. Ya. Oke, itu poin pertama yang bisa saya ambil gitu dari Bapak Ahmad Gufron. Mungkin dari Bapak Paujan seperti apa? Saya tidak terima Pak. Soalnya kata mantan saya itu yang dia katakan itu salah, bahwa rumah tangganya itu tidak harmonis, sering terjadi KDRT. Ditambah Pak, saya itu masih cinta Pak sama dia Pak. Bagaimana kalau saya cinta bisa menerima kayak gini? Siap. Nah, jadi Bapak Paujan ini tidak menerima alasan daripada Bapak Ahmad Gufron karena tidak sesuai dengan fakta. Iya. Karena pada faktanya itu Bapak Ahmad Gufron melakukan KDRT karena Bapak Ahmad Gufron posesif gitu ya. Iya. Oh, jadi seperti itu Pak. Pak, jadi gini Pak, kalau masalah perjodohan itu, kalau masalah jodoh itu kan transparan. Kita tidak tahu. Kita hanya disuruh untuk mencari. Ketika emang sudah dapat yang namanya jodoh itu, ketika kita sudah ketika kita sudah mengucapkan kata qabil itu jodoh kita. Terima mau tidak, ya itu tetap milik kita. Oke. Itu milik kamu. Setidaknya sadarkanlah pacar kamu sekarang dia milik saya. Seperti itu aja. Ya. Walaupun dia tidak bahagia. Nggak apa-apa, karena bahagia itu diciptakan nantinya. Ya, tunggu dulu Pak. Jadi waktu mediasi pada sesi yang pertama ini sudah habis ya Pak. Nah, nanti karena dalam proses mediasi ini ada yang disebut dengan kaukus. Jadi kaukus ini merupakan penyelesaian sengketa ataupun mediasi jika proses mediasi yang pertama itu tidak selesai. Nah, kita sepakati aja proses mediasinya mau dilanjut kapan, gitu Pak. Sekiranya kalau saya mah freelance, Ya. jadi saya ikut jadwal bapaknya. Oke. Kalau Bapak Paujan? Sama Pak, lebih cepat lebih baik. Oke, berarti proses mediasi ini kita pending selama 2 kali 30 menit ya Pak. Iya. Boleh. Jadi nanti saya laporan ke tim dari pengadilan ataupun pengurus dari pengadilan bahwa akan dilaksanakannya kaukus
corpus ataupun proses mediasi lanjutan ya Pak. Nah, agar proses lanjutan ini ada legitimasinya, mohon kepada bapak-bapak semua untuk menandatangani kesepakatannya Pak selama 2 kali 30 menit di sini. Baik ya Pak, terima kasih untuk waktunya. Atas kehadirannya saya ucapkan selamat untuk bapak-bapak semuanya telah berusaha untuk datang untuk menyelesaikan proses permasalahan, walaupun di sesi pertama itu belum selesai. Kita akan lanjut ke sesi yang kedua ya Pak. Ya. Sesuai dengan kesepakatan kita pending 2 kali 30 menit. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.